Pernah bayangin bikin robot yang bisa jalan sendiri, menghindari obstacle, dan muter balik, tanpa pakai mikir alias tanpa Arduino? Bisa atuh, yuk, kita bikin bareng-bareng robot beroda super simple tapi keren. L298N Driver. Ini adalah penggerak yang bisa mengatur arah putaran motor gearbox DC. Dua buah motor gearbox DC lengkap dengan dua roda, untuk menggerakkan robot maju, dan belok. Satu roda geser atau caster wheel, supaya robot bisa berputar dengan stabil. Dua sensor infrared, untuk mendeteksi obstacle atau rintangan. Baterai 9 volt rechargeable, sumber tenaga buat menyuplai tegangan semuanya. Sasis, saya menggunakan 3D printer, bisa juga akrilik, atau karton kuat. Bahan untuk alternatif badan robotnya, bisa disesuaikan, obstacle bisa menggunakan kato bekas. Berikut saya tunjukkan time-lapse atau proses cepat perakitan robot beroda mulai dari pemasangan pada sasis untuk seluruh komponen seperti motor driver, infrared obstacle, project board mini, gearbox motor DC serta pemasangan roda DC, roda geser dan baterai sampai jadi. Langkah pertama dalam merakit robot kita adalah menyambungkan komponen utama ke driver motor L298N. Kita mulai dari motor DC gearbox kita sambungkan ke bagian output L298N, yaitu pin OUT1 dan OUT2. Ini akan menjadi jalur tenaga menuju motor, berdasarkan sinyal dari input tadi. Berikutnya, sensor infrared. Kabel sinyal dari masing-masing sensor infrared langsung kita sambungkan ke bagian input L298N, yaitu pin IN1 dan IN2. Pin ini akan menerima logika high dan low dari sensor, yang akan digunakan untuk mengontrol arah dan aktif tidaknya motor. Untuk memberikan daya pada sensor infrared, kita ambil sumber tegangan 5 volt dari pin 5V di L298N, dan hubungkan ke power rail di prototyping board, protoboard. Dari situ, kita distribusikan ke masing-masing sensor infrared, agar semuanya mendapat suplai daya dan gerak.
Logika sederhana robot beroda, tanpa microcontroller. Robot ini bekerja dengan prinsip sangat sederhana. Sensor infrared akan mendeteksi apakah ada objek atau obstacle di depannya. Sensor akan memberikan sinyal low jika mendeteksi halangan, karena cahaya infrared dipantulkan kembali, dan high jika tidak ada halangan. Nah, kita gunakan logika ini untuk menggerakkan motor DC seperti ini. Jika sensor infrared kiri tidak mendeteksi obstacle, sinyal high, motor kanan menyala, robot akan belok kiri. Sebaliknya, jika sensor infrared kanan tidak mendeteksi obstacle, motor kiri menyala, robot akan belok kanan. Sedangkan, jika kedua sensor tidak mendeteksi obstacle, kedua motor menyala, robot jalan lurus. Sebaliknya, tapi jika kedua sensor mendapatkan obstacle, sinyal low, kedua motor mati, robot berhenti. Dan kalau hanya satu sensor yang mendeteksi obstacle, robot akan otomatis menghindar ke arah yang tidak terhalang obstacle. Diagram skematik ini dibuat sebagai representasi grafis dari rangkaian elektronik yang menunjukkan koneksi antar komponen. Kami menggunakan gambar asli komponen, bukan simbol-simbol standar, agar lebih mudah dipahami. Diagram ini dirancang khusus untuk menampilkan representasi fisik dari komponen dan perkabelan, sehingga memudahkan pemahaman serta memberikan fokus lebih pada fungsi dan cara kerja koneksi antar komponen. Yang menarik di sini adalah kita tidak perlu microcontroller seperti Arduino. Kenapa? Karena L298N mampu menerima sinyal logika high dan low langsung dari sensor IR. Artinya, sensor bertindak langsung sebagai pemutus dan penyambung logika yang mengatur motor. Ini membuat sistem lebih sederhana, hemat biaya, dan sangat cocok untuk pembelajaran dasar robotika.